Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita seperti biasa bertemu lagi di Pos Ronda 99 ya. Dan malam ini seperti biasa masih dengan series Mikiran Tasik kemarin. Ya, Mikiran Kabupaten Tasik nama giliran. Nah, kemarin minggu kemarin kita sudah bahas pendidikan ya segala macam lah di Kabupaten Tasikmalaya, dan hari ini Mikiran Tasik untuk infrastruktur termasuk jalan, bukan termasuk, memang intinya jalan sih. Jalan di Kabupaten Tasik, dan memang upami misalnya rada jalan-jalan ke Kabupaten Tasik teh rada nyeri awak. Ya, rada nyeri awak jalannya. Nah, hari ini malam ini kita sudah hadirkan beliau-beliau ya. Ini ada dua orang dari lengkap nih ya, dari dewannya ada, terus dari dinasnya ada. Beliau adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab atas infrastruktur di kabupaten. Kitunya kabarnya. Laras pisan. Ya, aya Pak Kadis ya. Pak Kadis kumaha damang Pak Kadis? Alhamdulillah. Ya, mic-na tiasa dianggo ya. Ini beliau Pak Haji Fuad Aziz, Kepala Dinas PUPR atau di kabupaten PUTRLH gitunya. Ya, istilah sekarang nomenklaturnya PUTRLH. Jadi pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup. Panjang pisan ya. Anu kedua, kita sudah hadir ada Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kang Aang Budiana. Sehat Kang? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ningali catur gregetan juga. Kan eta geus rada lalabuh saware Kang Andi eta. Haya ulah aduh, ieu pamali eta bisi kila-kila itu tah. Kila-kila bisi keur nu narangtung lalabuh. Nah, ya. Terus juga ada Kang Nana Sumarna, tokoh pemuda Tasikmalaya. Sehat Kang? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini wajah-wajah yang familiar sebetulnya ya. Ya, para aktivis ya, para aktivis. Terus yang terakhir ada Kang Mujib anu kamari monok nginep tah. Nginep di mana? Nyabian Kang di gedung pemerintahan. Di gedung mana? Di gedung Bupati. Di Bupati di Gebu teh aja. Mohon di Gebu kemarin. Tak gitu Kang Farid, ieu teh ieu rada seru. Seru ya. Di eksekutifna aya, Kang Andi, di ya. legislatifna aya, Ya. di aktivis pemudana oge aya. Dan mudah-mudahan malam ini jawabannya tidak normatif. Ya. Mudah-mudahan mah saluyu jeung tema nu saacana Kang Andi, bahwa di Kabupaten Tasik teh aya pariwisata. Aya pariwisata. Nyata pariwisata jalan berlubang atau jalan 1000 lubang. Nah, itu. Itu sudah jadi isu nasional. Ya, terus ada jalan di Sodong yang memang ya begitulah, dan itu sudah puluhan tahun. Yang saya tahu aja, terus ada di Gunung Sari, terus ada di daerah Jalan Sukaratu. Ya, kebetulan saya perwakilan dari warga Cihanjuang, Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu. Iya mah rada jeung hate juga ada ngobrol teh nya. Makanya ti kamari lamun misalnya lamun aya tema jalan, saya rek nyieun video sorangan. Ya, gitu cerita. Tapi ya Curiga rek seueur pamentan enggak? Tapi ayeuna mah regreg Kang Andi, regreg teh naon? Di pos ronda ayeuna urang kasumpingan hiji Pak Kadis PU, Pak Kadis ya. Kedua jeung Ketua Komisi 3. Nah, ya mah langsung isukan ge mulus tah nya Sodong. Mudah-mudahan ieu mun ceuk bahasa ieu mah tok belum gitu tah. Begitu orang dibahas ngobrol isuk aya perbaikan. Lamun ceuk Ketua Komisi mah cenah curiga loba pamenta da teu kudu dipentas sebenarnya mah gitu kan. Sebenarnya mah kudu geus hideng. Surti lah. Surti ya. Karena ya 5 tahun mudah-mudahan beliau-beliau ini 5 tahun terakhir apalagi di legislatif sudah memberikan sesuatu. Kemudiannya 2024 sok dadak balager di. Ya mudah-mudahan. Ya, tapi mudah-mudahan mah tiba lagi balagernya. Tah gitulah. Pak Kadis, kumaha ya kondisi jalan teh? Kumaha ini? Ada kalau dipresentasikan berapa persen di kabupaten yang rusak? Aduh nuhun Pandri. Bangga. Pertorosanana seperti berdasarkan data dari kami Pak. Ya. Itu kondisi jalan kabupaten dengan panjang sepanjang 1.303 km. Itu yang kondisinya jelek itu ada 516 km. Adapun yang kondisi baiknya ada 880 lebih seperti itu. Jadi kalau dipresentasikan yang baiknya itu ada 60%, kemudian yang kondisi jeleknya ada 40%. Seperti itu.
40%. 40% juga Kang Andi lamun tadi ngitung persentase. Leuwih deket kana 50 tinimbang kana 50 10 gitu nya mun Kang Andi. Nggak itu Pak. Nah, cing Ketua. komisi 3 Kang Ang. Apa yang disampaikan sama Pak Kadis mengenai kondisi jalan dan jumlah itu memang betul. Ya. Kalau tadi hitung-hitungannya persentase 40, tapi dari yang 40% itu kategorinya dibagi dua. Ya. Pak Kadis menyampaikan bahwa itu rusak, betul. Tapi rusaknya juga ada dua. Yang rusak berat itu hanya 218 km. Nah, sisanya itu rusak ringan. Jadi kalau menghitung tentang persentase dari 40, ya paling tiga Kang Farid atau anu 40% mah air rusak sedang mah meureunna anu barolong teh jeung perlu perawatan kan begitu. Berarti dihitung dikira-kira saya ini hanya memperkuat Pak Kadis ya dalam kerangka kondisi jalan di Kabupaten Tasik. Seperti itu kalau kondisi Nah, tadi ngadugikeun kumaha kondisi jalan. Pak Kadis alhamdulillah sudah menyampaikan, nanti barangkali kumaha cik meureunna Kang Mujib cara penanggulanganana. Cara penanggulanganana kondisinya di lapangan. Kan begitu. Menurut kan kalau menurut aktivis beda cara penanggulangannya. Iya. Cik disinkronkeun heula nih. Ari cek Kang Farid mah kudu poktorolong. Ya, mudah-mudahan. Beda cek Pak Kadis mah moal bisa poktorolong gitu bener Kang Mujib ya. Mangga Kang Mujib. Kondisi di lapangan. Memang menurut saya pribadi kondisi Kabupaten Tasik sungguh memprihatinkan untuk kondisi saat ini. Iya. Pertama memang karena kita lihat beberapa kali terjadi aksi demonstrasi khususnya di Kabupaten Tasikmalaya dan memang saat ini itu tentang jalan hampir semuanya, baik dari Parangponteng, Sukaraja, terus kemarin dari Mekarjaya, dari Sodong Hilir dan yang lainnya, itu menandakan bahwasannya merasa tidak puas dengan apa yang terjadi saat ini. Dan kita lihat bahwasannya kenapa kemarin khususnya saya dari rekan-rekan dari Parangponteng dan Sukaraja juga mengadakan aksi demonstrasi, walaupun banyak yang berkata itu riskan juga aksi kemarin itu karena momentum politik katanya. Tapi memang menurut saya ketika memang sekarang mau menginjak momentum politik, kita juga sebagai masyarakat harus bisa memanfaatkan momen. Saya tidak ingin bahwasannya ketika para orang-orang yang ingin menaik di atas itu ketika menjual dirinya itu datang ke sana tapi tidak tahu apa yang dibutuhkan. Nah, kalau kita misalkan kemarin datang aksi demonstrasi terkait jalan khususnya, karena ini menyambung terhadap masalah IPM juga di Kabupaten Tasik. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tasik itu kan rendah sekarang itu. Baik itu dari yang diindikasinya baik dari kesehatan, baik dari masalah pendidikan, tapi saya rasa yang menjadi pendongkrak salah satunya di bidang infrastruktur jalan. Benar. Kondisinya saat ini memang cukup memprihatinkan. Punten motong, Kang Mujib itu demo keberapa kali? Saya itu memang untuk jalan ini aksi yang pertama. Karena gini Kang, itu jalan itu udah hampir 15 tahun. 15 tahun mungkin tidak diperbaiki. Berapa kilo? 7,5 kilo. 7,5 kilo. Otomatis sekarang sudah 3 kali pergantian bupati dan dewan, 3 kali pergantian mungkin. Yang mana sirkulasi perputaran kepemimpinan ini seharusnya menjadi sebuah kekuatan baru untuk masyarakat, Tapi kemarin saya diskusi mungkin ada beberapa informasi bahwasannya memang terkait masalah anggaran katanya. Tapi untuk saya pribadi mungkin ini tidak masuk kalau menurut saya terkait masalah anggaran. Maksudnya tidak masuk di logika. Tidak masuk karena apa? Pertama, kita harus mengetahui ini tergantung masalah prioritas kan. Tergantung masalah prioritas. Kabupaten Tasik ini adalah salah satu daerah yang istimewa karena apa? Tidak kekurangan masalah pemimpin. Di DPR RI-nya ada, di wakil gubernurnya ada, di dewannya banyak. Kalau kita mengandalkan terkait masalah anggaran itu tidak masuk menurut saya. Tergantung bagaimana usaha ataupun di tingkat baik. Jadi agak ironi ya kalau misalnya saya terjemahkan, mungkin Pak Kadis, Pak Ketua Komisi, agak ironi ketika kita punya wagub yang asli Kabupaten Tasik. Nah itu. Tapi jalan hampir setengahnya rusak gitu ya mungkin ya. Dan gini juga mungkin. Kang Nana apa? Sedikit. Loba gitu lah Kang. Iya Pak Intan. Apa ada cuma itu aja kecilin. Ya. Tadi koreksi sedikit berkaitan dengan ruas jalan kabupaten yang 1000. Agak dekat Kang Nana. Ya. 1.300 kilometer itu kan
tadi Pak Kadis menyebut ada 800 kilo yang sudah baik dikoreksi Pak Kadis, itu di bawah itu sebenarnya kalau saya lihat data di itu ada sekitar 600 saja. Jadi kalau kategori tadi ada kondisi sedang itu kan sekitar 200 kiloan, kemudian yang rusak beratnya sekitar 216 kilo. Nah, itu kan terjadi di beberapa daerah ya. Saya sebagai bagian dari warga Kabupaten Tasik mungkin sebenarnya kan sederhana, mau nggak gitu ya dari beberapa ruas jalan itu masuk dalam skala prioritas, juga dibarengi dengan political will yang baik dari pemimpin atau keberpihakan, mau nggak berpihak pemimpin ini. Tadi saya juga sempat berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi 3. Kalau mungkin di beberapa daerah, di dapilnya Kang Aang, di dapil 4 juga bisa mengakses itu. Tetapi di beberapa tempat gitu ya, khususnya di Sodong. Tidak punya, ada sih, mungkin dapil 7 itu ada. Ada yang jadi dewannya. Aya wakilan. Orang Sodong itu nggak ada yang jadi, belum ada yang jadi dewan. Oke. Pak Nana kayak jadi dewan. Iya. Pak, ini saya nyambung ya, maksudnya Karena ada apa ketidakterwakilan itu jadi terlupakan? Mungkin salah satu faktornya itu juga. Bisa langsung Pak Ketua. Karena ini Pak, sebentar Kang. Iya. Karena yang saya tahu ada beberapa ruas jalan di Sodong itu kan selain yang besar itu kan ada Baganjing Cibungur, kemudian Gunung Anten Pamijahan, kemudian Dede Sodong, itu juga atau Taraju Sodong, itu kan ruasnya bertahun-tahun, bahkan mungkin jalan Taraju sampai Sodong itu kan sudah bertahun-tahun. Kalau 15 tahun berarti berpuluh tahun. Berpuluh tahun. Kalau Kang Muji bicara itu kan hanya baru sekitar Sodong 25 tahun. Hampir 25 tahun. Bawa-bawa ti Kang Nana lahir meureunna. Iya, bawaannya. Itu kan persoalan keberpihakan. Kalau kita ngobrol pemerintah itu kan ada eksekutif, ada legislatif. Nah di situ kan bisa sinkron antara eksekutif dengan legislatif. Karena saya mau tahu nih, artinya gini, kalau misalnya kan selalu jawabannya adalah keterbatasan anggaran. Tapi saya setuju ya. Kalau misalnya anggaran, makanya 25 tahun tak asup eta, berarti kan keberpihakan dan prioritas ya. Betul. Ya, itu tadi mungkin ada sisi kan begini. Di DPRD juga ada sisi politisnya kan pasti. Iya. Tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilang, itu tidak bisa dinafikan. Dan faktanya ada gitu ya. Salah satu faktor, tapi bukan menjadi faktor utama tentu. Selain tadi sisi politisnya juga didorong, terus pemimpinnya juga mau berpihak, melihat kondisi. Ya kalau tadi ngobrol dikaitkan dengan IPM, kita memang kita kedua terendah di Jawa Barat. Oke. Kang Nana, saya mau sebelum ke Pak Kadis sama Pak itu ya ngabarin. Artinya gimana perasaannya berpuluh tahun, kita 5 tahun sekali nyoblos, 25 tahun jalan rusak dengan kondisi wakil di DPR RI di provinsi malahan yang paling ironis adalah wagub kita ex bupati. Gimana pandangannya? Saya nggak tahu ya. Ini kan hari ini kalau kita ngobrol hari ini harusnya kan ada semua hal itu harus ada kolaborasi. Tentu bukan PR-nya Pak Fuad sebagai Kadis, bukan PR-nya Pak Aang gitu. Tapi semua stakeholder mau bersama-sama gitu, minta Pak Aing lah kira-kira gitu. Dan terus kira-kira kalau lihat sekarang misalnya urusan bupati dengan wakil bupati juga kan seringkali ada perbedaan, misalnya bukan hanya di Tasik ya. Lu kita ngobrol konteks Indonesia. Mudah-mudahan di Tasik enggak lah gitu ya. Nggak beda jauh. Enggak ya. Terima kasih. Jika nama gitu. Nah itu menjadi penting. Karena Wajib kira-kira ya mah dari pandangan kita ya dari sebagai warga. Kira-kira naon sih masalahnya sampai tidak masuk prioritas. Nah, karena tidak ada wakil. Apa sih sebetulnya menurut versi Kang Nana deh? Ya, saya melihat ini tidak ada politik gentle agreement. Menurut saya. Benar. Antara dewan misalnya dengan pemerintah. Iya. Misal di urusan dapil saya misalnya di dapil 7 ya, kita bicara konteks Sodong Hilir ya. Saya sebagai warga Sodong Hilir. Ini kan nggak ada, kita nggak punya dewan.
nggak ada punya perwakilan DPRD dari Sodong. Jadi itu kajaring aspirasina meureun. Oke, saya ke Kang Ang. Mungkin salah satu. Oke. Tapi gini Kang, tapi gini, kalau tadi berbicara masalah keterwakilan, karena saya berharap juga Made ini bisa menjadi apa ya? Iya. Di Parung Ponteng, di Parung Ponteng itu ada beberapa orang yang sudah 4 yang sudah menjadi jadi dewan di sana. Namun memang tidak ada sentuhan sama sekali menurut saya. Jadi Dia tidak punya tergantung keberpihakan. Justru Kang, yang saya khawatirkan ketika sekarang momentum politik, ketika masalah khususnya daerah terisolir mungkin yang tidak tersentuh Kang ya. Saat ini ketika memang tidak tersentuh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap masalah pemimpin, baik itu legislatif ataupun eksekutif, jadi menurun. Itu diakui atau tidak Kang? Sehingga kalau misalkan kemarin para calon ataupun para dewan masih menunggu putusan MK antara terbuka dan tertutup. Tapi mereka lupa Kang, mereka lupa tugas mereka sebelumnya itu kemana. Jujur saya rasa mereka hanya berpikir bahwa gimana caranya harus menang. Nah itu. Tanpa berpikir gimana caranya. Dan gini juga memang kalau di daerah Konoha kan ada antara pemimpin itu tidak akur ada. Kalau di Kabupaten Tasik mungkin tidak. Tidak beda jauh. Iya, tapi jangan sampai kalau memang itu pun terjadi, saya sebagai masyarakat, perwakilan masyarakat sangat ironis ketika kita dipertontonkan dengan hal tersebut. Di sisi lain, pertama kita membutuhkan pemerataan infrastruktur, tapi di sisi lain sistem elit politik di atas itu tidak stabil. Itu sangat ironis. Nah, kan ini menarik ya, ti dua versi. Kurang ngopi heula berarti. Ini menarik sekali ya. Jadi buat pemirsa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, orang Sodong, Taraju, Puspahyang, Salawu, Sinagar, Cisayong, Rajapolah, Ciawi lah jeung sabudeureunana ya yang baru saja nonton. Terus kalau misalnya pengen nonton ulang nanti ada juga di YouTube. Ya di Radar TV Official. Ya kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Pos Ronda 99. Kembali lagi di Pos Ronda 99 mikiran Kabupaten Tasik ya, khususnya infrastruktur ya. Kang Farid, mudah-mudahan obrolan orang teh aya solusi lain hanya obrolan warung kopi gitu nya. Kumaha tadi naon cenah Kang? Ya ieu Kang ieu. Rada menarik kebenaran ya aya ti legislatif eksekutif ya. Geus ti pamuda bieu. Bahwa cekang nana bieu. Salah satu masalah teh gara-gara wakil rakyat. Jadi nu ngajaring aspirasi salah sajina ieu. Ku Kang Mujib bieu dijawab oge. Di daerah Kang Mujib sarua jalan butut. Padahal aya wakil rakyat apa. Nah, ayeuna cing urang nanya ka Kang Aang, meureunna tadi ti dewan ieu salah sahijina. Cing nahan bener nu masalahna teh naon? Engke ditambahan deui ku Pak Kadis ya. Pak Kadis mah beureun da hasil musrenbang kan. Biasa. Nah, cing Kang Aang ieu kumaha? Baik. Pertama ini juga bukan meluruskan ya. Seolah-olah ini ada tarik menarik tadi data yang disampaikan sama Pak Kadis ditambah lagi ku Kang Nana. Tapi ada satu hal yang terlupakan Kang Nana. Di kita itu bukan ruas jalan kabupaten saja. Ruas jalan provinsi yang ada di kabupaten juga itu termasuk salah satunya. Sehingga data yang disampaikan sama Kang Nana jadi namahan. Aya jalan nasional. Termasuk juga ada jalan nasional. Kalau jalan nasional insya Allah sudah cukup bagus. Ruas provinsi kan hanya 115 km. Iya, artinya kan nambah juga. Nambah volume dan rusak juga banyak jalan-jalan provinsi. Lamun teu percaya mah mendingan orang ukur we isuk mah gitu babareng. Udah, yang kedua tadi bicaranya anggaran berarti nanti. Betul. Makanya. Kumaha. Tadi Kang Farid menyampaikan ada dua sisi juga. Saya hanya bisa menyoroti yang dua sisi. Versi Kang Farid sebagai penengah nih. Dari dapil Mujib mah perwakilan teh aya tapi jalan tetep butut. Bener Kang. Tapi kata Kang Nana nih di dapil Sodong juga bukan berarti tidak ada keterwakilan. Tapi teu karasa gitu. Aya tidak ada. Jadi ada muhut teh beunannya. Keterwakilan di daerah itu meliputi dapil bukan kecamatan. Betul. Cuman secara tidak sengaja di Sodong can aya ngawakilan. Iya. Mudah-mudahan kayak Kang Nana benar gitu. Tapi dalam konteks seperti ini ada dua sisi Kang Farid. Ya, bukan dalam konten meureunna dewan teu mempedulikan. Satu kan pertanyaan Kang. Itu Mang Mujib. Itu.
Sesungguhnya kalau saya berbicara tadi ada juga disinggung, saya tidak berbicara dapil 4. Ya, Tapi ya. saya berbicara Jadi kumaha tuh Kang kunaon? Komisi 3 yang membidangi infrastruktur, Nah. bukan hanya jalan. Di situ ada gedung dan bangunan. Ya. Di situ juga ada irigasi. Di situ juga ada jembatan yang kemarin viral, hampir-hampir runtuh. Di situ juga banyak lagi Oke. infrastruktur. Jadi pendeknya apa nih kira-kira kendala Pendeknya. sampai 25 Masalah tahun? sesungguhna teh Sesungguhnya gitu. apa? Tadi, mohon maaf disinggung juga tadi. Urang teh boga PAUU kan begitu ya? Nya. Urang teh boga PAUU. Mohon maaf. Data di Provinsi Jawa Barat ini Kabupaten Tasik dalam infrastruktur nggak jelek-jelek amat Pak Kadis. Kunaon? Nggak jelek-jelek amat. Oh. Artinya masih ada di Jawa Barat ini yang lebih jelek daripada Kabupaten Atau Tasik. ngebandingin aku lagi lebih jeleknya? Artinya begini, gayung bersinambungnya, Iya. kunaon urang boga wakil gubernur Iya. kan begitu. Nah. Ya. Pernah punya mantan bupati Tasik, Iya. tapi jalan masih kena butut Benar. kan begitu. Ya. Satu, kemarin sebetulnya, mohon maaf bukan saya membela bau ya, Iya. Pak Gubernur. Kita sudah berusaha Kalau yang bela juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? satu, bukan. Satu, terkait ini kita tersendat dengan proyeksi pembangunan itu sejak tahun 2021. Kunaon? Ya kita kan terkena musibah COVID. Covid. Tapi bututnya geus 25 tahun. Iya, kita tidak terkendala karena yang dibincangkan ini adalah masa pemerintahan sekarang kan Ya. begitu. Tapi gini kan, Ya. bentar. Bukan Oke. berarti saya membela pemerintahan sekarang, bukan. Iya, gimana Kang? Iya, Saya- mah ngobrol geus 25 tahun. Ya. Ya. Pertama gini, punten. Ya. Terkait masalah sekarang, Ya. ketika antara konsumsi elit dengan masyarakat itu berbeda kan? Ya. Masyarakat itu tidak akan mengetahui secara utuh, secara jauh, baik itu alur musrenbang, terus provinsi, terus kabupaten. Ya. Yang ingin mereka ketahui itu adalah masalah jalan bagus. Nah, ketika ini adalah apa di Kabupaten Tasikmalaya, kenapa tadi saya menyebutkan ini kita tidak kekurangan pemimpin. Iya, iya, Nah, iya. itu adalah kekuatan baru. Jadi jangan sampai jawabannya bahwasanya di Jawa Barat itu masih ada daerah yang memang lebih parah dari Kabupaten Ya, Tasik. sepakat ya. Karena gini Kang, Kalau mohon maaf, itu Kang pemimpinnya Mujib mungkin ya. kurang. Saya Kalau itu yang bukan ada. memperbandingkan dengan daerah yang lain. Artinya ketersinambungan bahwa pemerintah provinsi pun turut membantu. Bahkan pada tahun 2019, Pak Kadis, Provinsi Jawa Barat itu pernah mengeluarkan 900 miliar melalui PAUU. Yang jalan eta teh Kang. Jalan. Oh, Terus kemana? Ya, jalan. Refokusi. Enggak, 2019 kita enggak. Gitu. Baru ketika tahun 2020 menjelang 2020, nah ini yang dimaksud tadi Kang Mujib. Iya. Karena mungkin kurang begitu matching antara pemerintah kabupaten dan provinsi, Emang nggak matching Kang? kurang begitu matching bukan dalam bentuk proyeksi, Apa yang bikin nggak matching? Padahal begini. PAU harusnya punya sense of belonging yang tinggi. Betul, Ke kita kabupaten. sudah Itu yang beberapa dimaksud kita tadi. sudah beberapa kali ya meminta kepada pemerintah provinsi, Pak Wakil Gubernur teh orang Tasik, kan begitu. Nah. Ya. Waktu jauh-jauh juga Pak Kadis belum menjabat sebelum jadi Kadis. Kunaon anggaran ketika dari tahun ke tahun jadi turun? Ya. Jawabannya kan simpel. Jawabannya simpel. Kita memikirkan Provinsi Jawa Barat bukan hanya Kabupaten Tasik. Ketika saya dijadikan wakil gubernur yang dipikirkan itu Jawa Barat. Itu jawaban simpel. Kita paham. Iya. Tapi kan kita juga maksa nih. Kunaon maksa? Iya. Nah, jawaban Kang Farid kudu aya di legislatif anu terus bisa maksa. Ya. Anu terus bisa ngadorong antara pemerintah bersatu legislatif dan eksekutif didorong maksa kita. Ya. Buahnya ada. Ada. Buahnya ada. Kapan tuh? Gitu. Tahun 2022 juga mengeluarkan lagi ngan gara-gara PMK Hmm. PMK 211. Kebijakan PMK 211 itu tidak boleh menganggarkan di luar di luar untuk pemulihan ekonomi. Oke. Jadi infrastruktur tadi Enggak gini. disisihkan lah. Jangan selalu bicara aturan normatif saja. Bukan. Jadi, Kita tidak berbicara aturan normatif, tetapi aturan normatif harus kita hargai karena itu keputusan pemerintah pusat. betul. Begitu. Tapi di sisi lain kan kita juga tadi
sense of care-nya juga harus dibangun dong gitu Sense ya. of care yang dimaksud menurut saya, sense of care yang dimaksud menurut saya, jangan salah. Tadi kan keberpihakannya legislatif Iya, nih, diseret-seretnya. Iya, iya. Jikalau hari ini saya sebagai ketua Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 diam nih, kan beda di Kang Uji nggak ada perwakilan Komisi 3, termasuk wakil ketua Komisi 3 ada di sana ya. Jikalau diam, mungkin terkait dengan proyeksi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 di Jawa Barat kita berbicaranya, ternyata kita yang mendapatkan terbesar. Oke, nah sebelum lanjut nih, saya ke Pak Kadis dulu nih, Kak. Itu maksa teh ya, Kang. Ya. Itu maksa urang teh. Berarti DPRD teh. ieu teh lain kata atau istilahnya ieu teh sakieu teh geus meunang ti hot hat meureun gitu nya. Di hot hat. Oke. Saya ke Pak Kadis, Ya. Pak Kadis. Ya, Tapi kan jadi- porsi hanya sebagian, tidak mungkin Hanya sebagian. Mungkin kan Hanya- kita melihat keterbatasan. Mohon maaf juga saya di DPRD, Kang. Iya Ya. tadi kan ada kalau Maksa bicara- teh betul, ya. Maksa teh betul. kemana saja itu? Ya, kementerian lah. Enggak, Kita- enggak. Kalau Pak Gubernur maksa. kalau hari ini kita punya ada impres yang berapa 100 miliar Iya, itu kan hasil untuk 2003. 2023 sekarang kita dibangun. Iya. Itu kan ada kolaborasi ya antara Dewan dan Eksekutif. kan gitu. Nah, kita pengen tahu sejauh mana juga keberpihakan Dewan, dinas dan pemimpin daerah kita untuk ruas jalan mana saja misalnya itu. Oke. Kemarin Sementara masih ada ruas jalan yang masih betul. Nah, masih ini kan skala yang jadi titik prioritas. persoalan ini, Kang. Titik persoalan ini. Kemarin Ya, kita ya. sudah ngobrol juga dengan Pak Kadis nih. Yang Mana di wae, ACC itu sekarang ada 4 untuk instruksi presiden. Kita juga mohon Itu makanya langsung kita sebagai user kan. betul sebagai, tapi kan pengajuannya juga penerima tetap manfaat dari ya? kita mengajukan 8. Di Jawa Barat ini kita terbanyak, alhamdulillah. Jadi mana wae, Kang? 1 Bolang Sunyabana. Kemudian ruas jalan Ciawi Singaparna. Kemudian ruas jalan Gunung Sari Aca? Papayan Cikalong. Kemudian satu lagi saya lupa. Pak yang Parentas Bupatanya Garut Oke. gitu. Sodong tuh asup dewe, Parang penting nggak masuk. nggak masuk juga. Nah, ini kan salah Sorry satu Pak, PR juga, Kang Pak Budi. Dewan, Pak Dewan Ya. sebentar. Dari 4 ruas jalan itu sebetulnya satu dari kategori parah mana dengan yang tadi diusulin. Terus dari waktunya eta teh lila mana bisi ieu mah bisinya jalan anu rusak ringan karena keterwakilan EDD-nya deur diomean deui sementara anu tidak. anu rusak pisan. Buktinya begini. Artinya Pak Dewan pernah lihat di TV nasional bahkan isunya sudah ada wisata jalan berlubang. Betul. Iya, misalnya ruas jalan Ya. Taraju Sodong Parung Ponteng itu Ya. kan ada 19 kilo, Pak. Betul, saya tahu. Saya itu tahu. Itu kan berpuluh-puluh tahun. Sorry, Sama, bentar. Standar menentukan skala Nah itu maksud saya, Kang Nana, itu. yang diperbaiki sekarang dari 4 Betul. ruas itu parah mana dari segi waktu dan dari Nah, segi begini. kondisi? Ketika saya menyampaikan ke Pak Nah. Bupati, Ya, secara teknis, mohon maaf Pak Kadis ya, karena kita kan upayanya mendorong nih. Ya, ya. Kalau saya dalam kerangka upaya mendorong, Ya. kita bukan mengajukan 4, dari 12 ya, dari 12 turun ke 9 kan. Tak kira Kang aya nu 12 teh ieu nu supaya masyarakat apa Ya, ieu. ya. Nu 12 teh mana wae ulah nepi ka kieu. Tadi cek Kang Mujib, ieu geus 25 tahun. Ieu Betul, ieu ya. geus 15 Iya tahun. gitu. Kang Pari jadi begini. Urgensi nu anyar teh naon? Ya. Sampai disimpulkan pengajuan 9 dan data itu kita mengajukan ke Pak Bupati menginstruksikan ke dinas supaya segera kita gayung bersambut. Kalau opat eta. Iya, kalau lamun cek bahasa orang lamun teu paheula-heula ke kementerian, kita bakal ketinggalan lagi. Alah, Oke, dua siap. ya. Salah Sekarang satunya juga upaya itu. Ya. Untuk persoalan teknis yang menentukan ada di eksekutif. ada di eksekutif. Mangga. Nah, ini mangga, Pak Kadis. Pak Kadis. Tadi yang terakhir itu Kelak. Tim Kalapa Genep kan, Nah. bukan yang Parentas kalau nggak salah. Iya. Ya, oke. Terkait oke. satu lagi, Kang. Ya. Jadi kalau saya berbicaranya keterwakilan itu bukan buat dapil. Oke. Ya. Kabupaten Tasik ya. Jadi milik kabupaten ari geus di begitu. DPRD mah kan benernya. kebeneran aya hiji Bolang Sunyabana kira-kira gitu. Ayo gini. Oke, sebentar, Kang Muji. Kita ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis. Supaya jelas Mangga, gitu. apa pertimbangan apa? Kan Kang Muji ke 25 tahun. Saya di Sinagar ke 10-an tahun ya. Sodong di Sukaratu. 15 tahun. Sodong. Nah, sekarang memang kondisi yang 4 yang dibenerin itu kondisinya seperti apa dan lain-lain. Mangga Pak Kadis. Baik Pak Andri ya.
Udah ada, aman. Selama ini kami menentukan usulan Pak, usulan itu prioritas. Itu berdasarkan pertimbangan dari pusat lalu kriteria dari pusat. Yang pertama itu aksesibilitas jalannya ramai atau tidak. Jadi menghubungkan warga masyarakat banyak atau tidak. Oke, satu. Kemudian yang kedua itu menghubungkan antar kabupaten atau tidak. Nah, itu yang jadi perhatian. Oke. Contoh kasus ini Bolang Sungai Tanah ya. Bolang Sungai Tanah itu menghubungkan antara Kabupaten Semaya dengan Kabupaten Pangandaran. Karena ruas jalan yang sangat rusak itu kondisinya sangat rusak Pak Mujib ya. Artinya tidak layak untuk tinggal. Ini belakang jauh ya. Alhamdulillah sekarang direspon oleh pusat melalui Impres nomor 3 tahun 2023 dengan program percepatan konektivitas jalan daerah seperti itu. Konektivitas. Informasi yang saya dapat barusan itu dari tim dari Kementerian PU itu hari ini melaksanakan survei terhadap jalan ruas Bolang Sungai Bana. Jadi saat ini sedang disurvei oleh tim Kementerian PU karena pada saat pelaksanaan nanti Kabupaten Semaya hanya sebagai penerima manfaat seperti itu ya. Kemudian juga yang tahap pertama, pertama itu ruas jalan Ciawi Singaparna itu pertimbangan dari pusat itu aksesibilitasnya ramai. Pak Kadis, bukan ibu kota kabupaten dengan Tasik Utara. Pak Kadis, punten, abis nyela. Kalau misalnya pertimbangan pusat seperti itu, apa tidak ada kita pertimbangan yang lain sebagai penerima manfaat ya? Masukan yang tahu kondisi itu geus tinggi gitu loh. Apa sebetulnya? Atau misalnya pemerintah kabupaten hanya cek pusat gitunya, geus lah narima we gitu. Kalau misalnya kondisinya begitu, pertimbangannya kan akan selalu begitu. Akses yang menghubungkan antar kabupaten lah dan lain-lain lah. Sementara orang anu tihotati daerah tidak menerima manfaat. Tidak. Iya. Sesungguhnya tidak. Saya jawab sesungguhnya tidak. Iya, betul. Jadi begini, Kelak, Pak Kadis. Ini sejauh mana nih Pak Kadis sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas memperjuangkan untuk melawan kutip ya, melawan kebijakan pusat ini. Siap Pak Andri ya. Saya jawab ya seperti itu ya. Pertimbangan dari sana merupakan salah satu hal yang harus kami perhatikan seperti itu. Hanya saja tidak terlepas dari kriteria yang ditetapkan pusat. Kami tetap juga mengajukan seperti itu, hanya saja informasi sekarang itu baru tahap pertama. Impres ini sebetulnya bukan tahun sekarang saja, di tahun 2024 juga ada informasi dari pusat itu sampai 2 tahun, artinya 2023 sampai 2024, mudah-mudahan sampai 2025 ya. Kemudian yang tahap selanjutnya itu ada nanti di akhir tahun kita juga mengusulkan ruas-ruas jalan yang tadi disebutkan itu seperti hanya Cicepro Karangdan, kemudian juga Perung Kanondong Barumekar ya. Tahun-tahun berikutnya. Tahun berikutnya itu ya. Untuk kriteria yang selanjutnya atau tahapan selanjutnya ya. Termasuk juga Warung Putri Bojong Gambir termasuk ya. Jadi ada beberapa kriteria atau beberapa program yang bisa kami akses atau kabupaten akses ya. Di antaranya untuk DAK yang tahun 2024 itu mengambil tema 2. Jadi tematik istilahnya itu yang pertama untuk pariwisata. Tapi mohon maaf dari sini bukan pariwisata jalan berlubang ya, objek pariwisata. Eta wisata jalan berlubang sudah tersentuh Pak Kadis. Mau selesaikan dulu Pak. Yang kedua tematiknya pariwisata, pertanian maksud saya. Yang kedua pertanian ya, dan sekarang sudah kami mulai mengajukan dan sedang melengkapi persyaratan untuk DAK 2024 ya, itu ruas jalan Warung Putih Bojong Gambir seperti itu ya. Warung Putih Gambir, kemudian juga jalan Gunung Sari. Dan meskipun sebenarnya jalan Gunung Sari Cipanas ada kegiatan tahun anggaran 2023 ini dengan panjang jalan 800 meter dan kondisi saat ini sedang dalam pelaksanaan. 800 meter ya? 800 meter, yang sangat rusak parah itu 800 meter sedang kemarin minggu kemarin sudah ada kontraknya. Jadi minggu ini sedang pelaksanaan. Baik. Jadi, meskipun dalam hal ini Pak ya, kami ada berupa ruas jalan yang sebenarnya bisa sudah ada audiensi ya dari rekan-rekan dari masyarakat seperti itu, seperti halnya Jalan Warung Legok Cikesal. Itu Jalan Warung Cikesal itu ada audiensi dulu, tapi alhamdulillah dikarenakan memang sudah kami usulkan
tahun 2023 ini sedang dalam pelaksanaan dari dana Banpres sebanyak 6 miliar seperti itu. Kemudian juga ada ruas jalan Parung Kadongdong ya, Parung Mekar atau Parung Kadongdong Singkup itu ada juga kegiatan tapi bersumber dari APBD kabupaten. Nilainya itu kurang lebih 180 juta dan itu bukan akibat adanya audiensi, memang sudah kami programkan. Tapi gini. Oke, kita harus jeda dulu nih Pak Kadis ya, Bang. Ini harus jeda dulu ya. Semakin seru ya, pokoknya buat pemirsa yang baru saja bergabung sama kita, ini kita lagi membahas tentang infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya khususnya jalan ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pos Roda 99. Kembali lagi di Pos Roda 99, mikiran Tasikmalaya, Kamparin. Tapi kalau misalnya lihat dengar dari pemaparan Pak Kadis mah eta sodong sejauhkeun nih. Jauh. Ngan meureun kieu Kang Andi, dia nu dibahas ku Pak Kadis kakarak anggaran anu pengajuan kabupaten ka pusat, ka kementerian. Cing urang kupingkeun ayeuna da meureun kabupaten Tasik sarua boga anggaran. Anggaran daerah. Sabaraha persen ayeuna tina anggaran daerah nu dikocorkeun ka khususna infrastruktur jalan. Jeung mana wae jalanna. Tah meureun eta Manawi Pak Kadis supados masyarakat Arunganeun ieu tokoh pemuda oge uningaeun tina kas daerah asli Kabupaten Tasik ya. Siap ya. Akan saya jawab untuk tahun 2023 ini seperti hanya tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 3 bahwa kita kena aturan pusat untuk penggunaan dana alokasi umum ini untuk infrastruktur khususnya itu kebagian 15%. Atau kalau dari sisi jumlah itu jumlahnya 47 miliar itu untuk menangani semua infrastruktur baik irigasi, baik jalan, bangunan seperti itu. Belanja pegawai. Iya. Tidak Pak. Itu untuk program ya. Tidak itu program saja. Itu program. Jadi anggaran kabupaten itu karena terpatok sama ketentuan dari pusat itu disebut PMK 212 ya. Jadi hanya kebagian porsi 47 miliar dana alokasi umumnya seperti itu. Hanya saja kami kan ada peluang-peluang dari banyak provinsi itu pun dikurangi dengan anggaran reses. Ya kurang tahu Pak Ketua. Oke, jadi gini lah Pak Kadis, kelanya kamu jim tenang, masih tilu segmen deh Pak Kadis. Ini yang minimal yang kita hadir nih di dia ayo 25 tahun teh cenah. Jadi iya sodong ari keur sodong kumaha caritana ieu ayeuna teh cenah. Iya, baik Pak Andri sama Parung Ponteng. Sama untuk Parung Ponteng Ponteng itu ruas jalannya. Sama Sukaratu, aya tuh eta. Ruas jalannya sifat Pamijahan Gunung Aten. Iya. Kebetulan kami sudah koordinasi dengan Bina Marga Provinsi dan di provinsi itu ada program namanya Jalur Tengah Selatan atau JTS dan ruas jalan Pamijahan Gunung Aten itu termasuk kepada ruas jalan JTS. Ya. Nah, dalam ini kami mengakses ke Bina Marga Provinsi ya. Dari sisi data sebenarnya dari sisi perencanaan kami sudah menyampaikan ke Dinas Bina Marga Provinsi, hanya saja aturan dalam penganggaran itu ada dua. Yang pertama itu ada reguler awal tahun, yang kedua ada namanya perubahan. Ya. Jadi tidak seperti hanya impres nomor 3 bisa di tengah jalan. Kalau dari biaya provinsi itu ada namanya perubahan. Dan jadi kami sedang menunggu ini untuk realisasi jalur tengah selatan, terutama di ruas jalan Gunung Aten Pamijahan. Yang anggaran tahun ini udah lewat berarti? Anggaran tahun ini sebetulnya belum lewat. Oh, belum ya? Itu ada perubahan anggaran di tahun 2023. Kami terus berkomunikasi dengan pihak provinsi. Mudah-mudahan jalan yang Pamijahan Gunung Aten ini bisa tercover di jalur tengah selatan. Seperti biasanya. Sodong man saya saware penerima manfaat. Oke. Kumaha kanana? Sedikit. Saya ingin menyampaikan data-data yang juga saya temukan. Mungkin untuk ruas Warung Legok Cikesal atau Cikesal ke Sodong itu sekarang sedang dilaksanakan. Gunung Anten Pamijahan belum kan? Ya, belum. Ditambah itu kan ada ruas jalan Baganjing Cibungur.
Tagog Bubuai, kemudian Tagog Cipaingin, kemudian Sodong Taraju. Itu kan juga Tagog yang Sodong Taraju itu kan sudah baru terrealisasi itu juga dari, kalau nggak salah dari DBH dulu itu kemarin 2022. Nah ini untuk kalau tadi bicara akses jalan itu kan ramainya lalu lintas, dulu itu akses utama untuk ruas jalan Taraju Sodong ya, itu kan ruas utama orang untuk mengakses hilir mudik orang ke Taraju dan ke Sodong itu. Nah sekarang itu kenapa menjadi sepi, jadi tidak ramai, itu karena memang jalannya rusak. Gitu. Kalau standarnya tadi Pak Kadis bicara ramainya, ada ramainya aktivitas orang lalu lalang di situ. Kenapa orang tidak tertarik kan pilih jalan, pilih muter. Dengan halus. Bagus. Nah kalau itu bagus, Taraju Sodong itu bagus, itu kan aksesnya akan lebih mudah, lebih cepat, mobilisasi misalnya urusan pergerakan orang mereka menggerakkan ekonomi itu bisa terjadi di situ. Kemujib, naon cara pakai mic-nya kan? Tadi yang disampaikan juga oleh Pak Kadis terkait masalah standarisasi, masalah yang lainnya. Jadi ketika daerah saya yang kemarin diperjuangkan itu tidak disebut, seolah-olah Kasinggung. Iya, benar kasinggung. Terus lalu solusi kami sebagai lalu kemarin nginep nanaonan. Iya, ini nih. Sebelumnya kita sebagai warga masyarakat yang memang tidak tersentuh sama sekali, apakah harus menunggu bantuan untuk beberapa tahun kemudian? Karena memang untuk masalah standar menurut saya itu tidak masuk. Untuk masalah anggaran itu tidak masuk. Solusinya memang di kita itu antara eksekutif dan legislatif, ketika daerah lain sudah berbicara masalah ketahanan pangan, masalah ekonomi, Kabupaten Tasik masih sibuk dengan masalah infrastruktur. Semuanya masih di sana berkecimpung masalah infrastruktur. Sementara Kang, jalan ini kan infrastruktur ini yang tadi nyambungnya terhadap masalah ekonomi nyambung, masalah pendidikan nyambung. Iya, ini variabelnya berkaitan. Tapi kalau misalkan seperti ini, kenapa terjadi aksi demonstrasi di Kabupaten Tasik? Karena contoh di daerah saya, Kang, Parangponteng dan Sukaraja itu beberapa tahun ke belakang sudah berapa kali dijanjikan ataupun mendengar, oh tahun sekian akan diperbaiki, tahun sekian udah Siapa yang menjanjikan kali. Dulu? Ya biasa ada yang tadi masalah politikal itu tidak bisa dilepaskan, gula-gula. Emang itu biasa ya? Lain dewan atau calon dewan. Lain cair. Nah masalah itu bisa masuk. Kang Mujib, siapa? Maksudnya dari eksekutif yang sudah menjanjikan atau misalnya hanya janji? Kalau masalah arus informasi Kang, baik dari tatanan legislatif dan eksekutif saya selalu dapat. Tapi pada akhirnya memang masyarakat itu hanya dijanjikan. Nah sehingga kenapa aksi demonstrasi itu terjadi? Karena masyarakat itu merasa geram Kang. Merasa geram karena mereka sudah tidak mengetahui lagi. Dan begitupun saya kemarin kunaon ngeluluguan mungkinnya terkait masalah hak cetak, karena saya pun sudah bingung. Nah kemarin waktu demo diterimanya sama? Dari Sekdis PU, bahkan dari PU sendiri menyebutkan tidak ada pemberitahuan surat katanya. Karena gini, untuk masalah aksi ini kan sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait masalah menyampaikan di muka umum. Namun memang ketika kemarin kami datang menginap di sana, tidak yang menemui kami. Ada Sekdis yang memang tidak sesuai dengan tuntutan kami. Sekretaris Pak? Iya, Sekdis. Pak Kadis itu tidak ada. Ya biasa mungkin keluar kota Pak Kadis ya. Tapi tidak ada, tidak yang menemui. Nah, saya rasa iya. Tapi gini, terkadang kalau tadi Pak Kadis menyebutkan bahwasannya aksi ataupun audiensi ini berpengaruh atau tidak, menurut saya itu berpengaruh karena pertama, yang namanya ruas jalan ini yang sebelumnya tidak dibidik ataupun tidak diobrolkan oleh elit politik sama sekali, sekarang setidaknya diobrolkan. Namun ketika sudah ada gerakan namun tidak ada pola yang dibangun oleh pihak elit politik untuk membangun jalan ini, ya kita pun tidak bisa meredam secara utuh bagaimana masyarakat. Gini, ruas jalan yang akan dibenerin nih, 4 yang tadi, mereka nggak pernah demo loh. Nah justru itu kan, jadi gini. Nah sekarang mereka hanya satu katanya yang demo. Jadi gini Kang, justru dibenerin. Nah sekarang demo pertama gini, mungkin mereka karena ada perwakilan. Kalau tadi menyebutkan apakah ada dewan itu berpengaruh atau tidak, itu tentu kita tidak bisa menghilangkan. Namun memang karena yang disebut dengan keberpihakan, tetap keberpihakan Kang. Kenapa kemarin saya pas aksi demonstrasi menamakan di baju saya itu adalah
korban politik. Saya merasakan secara langsung kenapa korban politik. Nah, di Kabupaten Tasik saya katakan terlalu banyak memakan korban. Itu saja. Kalau sekedap. Mendingan pindah ke dapil saya. Kamu aja gini, maksud saya gini ya. Ini yang oke lah. Kalau Pak Kadis tadi dengan pertimbangan dari pusat. Gitu ya. Cuma apa rasanya orang lain yang nggak demo dibenerin, orang sampai ingin Ya, justru kecewa, Kang. Tentu kecewa. Makanya tadi saya menyebutkan tingkat kepercayaan masyarakat sekarang, khususnya daerah yang tidak tersentuh sama sekali terhadap masalah baik dewan ataupun eksekutif, itu mulai sedikit pas mau menginjak terhadap momentum politik pun mereka akan udah apatis. Iya, karena apa? Ketika tadi 25 tahun, 15 tahun, ketika 3 kali pergantian, sirkulasi perputaran pergantian kepemimpinan itu harusnya menjadi kekuatan baru. Tapi yang terjadi 25 tahun itu ya terus seperti itu. Lalu apa bedanya? Hari 25 tahun Bang Hela kerjaman saha. Ini yang 25 tahun, saya 15 tahun. Anu 25 tahun berarti kerjaman saya benernya. Iya. Apa ya di lapangan sudah Karena ngapain gini, aja, maksudnya kan batu dipelakan cau, dipasangan banner, di Kang Nana geus dikumakeun. terakhir kemarin juga sama, kita di pelakan jauh, bikin kolam gitu. Sudah kehabisan cara, Kang. Nah, karena faktanya begini, Pak Kang Andi. Ya. Karena memang faktanya beberapa kali, misalnya untuk ruas jalan Taraju Sodong itu sempat ada juga hanya berapa kilo gitu. Ketika kita juga turun, sama-sama turun. Saya juga ikut menginisiasi teman-teman juga untuk ikut dorong lah gitu ya ke DPRD pada waktu itu, dan akhirnya ada terrealisasi sebagian. Digebrak dulu. Nah itu karena begitu faktanya gitu ya. Saya juga nggak ingin bahwa pemerintah itu tadi disampaikan bahwa ulah gara-gara realisasi itu gara-gara di demo gitu kan. Saya juga nggak mau begitu kan. Proses perencanaan kan sudah sangat baik kan gitu. Di demo pun anggar terjadi kan proses penyusunan perencanaan itu kan yang diatur oleh undang-undang itu ada proses musrenbang, ada melalui reses DPRD. Tentu proses mekanisme itu yang juga harus diedukasi masyarakatnya gitu ya oleh DPRD misalnya melalui, karena cara itu cara yang legal diatur oleh undang-undang. Keterlibatan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang Des dan Musrenbang kecamatan sampai kabupaten itu juga harus dan tetap prioritas pucuknya prioritas. Di situ perdebatannya mungkin di situ di proses Musrenbang itu yang juga harus masuk dalam skala prioritas. Selain tadi ada sisi politis yang didorong oleh kontrol sosial masyarakat. Gitu. Ya kita harus jeda lagi ya. Tapi nanti pertanyaan saya kira-kira lamun geus di demo teu wae rek naon deui kumaha gitu. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pos Ronda 99. Baik, kembali lagi di Pos Ronda 99, ini segmen terakhir. Segmen terakhir. Barinnya. Nah, kumaha. Nah, meureunana kieu Kang. Ieu teh Kang Mujib jeung Kang Nana teh wawakil masyarakat nu hadir di Pos Ronda ayeuna. Da bieu geus diunggalkeun ka hayang masyarakat teh, jadi jalan teh di alusan teh ulah si eta deui belah dinya deui. Ieu aya nu geus 25 tahun ya. Emang gitu kondisinya anu geus alus di beneran. Ya meureun teh jauh kitu Kang. Ayeuna lamun teu kitu meureunnan kabagean. Kalau pertimbangannya melulu tentang bagaimana jalan anu menghubungkan rame. Jalan penghubung daerah jeung daerah. Atau moal kebenaran-beneran. Jigana kudu nyeun tembusan Parung Ponteng Singapura kakara. Nggak apa-apa, itu jalan kok. Jalan ya. Saya mungkin bisa bukan meluruskan Pak Kadis ya. Itu yang disampaikan sama Pak Kadis salah satu persyaratan utama itu seperti itu. Bukan berarti tidak ada upaya-upaya yang lain. Bukan berarti tidak ada upaya-upaya yang lain, Kang Farid. Dalam hal ini Kang Aang bisa nggak, berhak nggak sebagai legislator bisa, untuk itu? Bisa, pertanyaan sebelum selesai pun saya jawab bisa, tidak ada yang tidak bisa. Bisa Kang Andi, da Kang Aang teh memang tidak pieu belah ditu, tapi ari geus asup ka DPRD mah milik warga kabupaten. Betul. Nah, salah satunya kan begini. Tadi ada salah satu contoh. Saya mohon maaf tidak menggambarkan. Kan terakhir ya, karena singkat. Oke. Kira-kira solusi. Solusi untuk
saya di Sinagar, Sukaratu ya. Saya harapan kecamatan. Sinagar. Sukaratu ya. Taya solusi legislatif, solusi eksekutif kayak gitu. Tahun itu 15 tahun cik konkretna naon? Solusinya menurut saya simpel sih. Nah, kudu kumaha gitu kan. Satu, gunakan kekuatan politik, tetapi tidak dalam kerangka memanfaatkan politik. Iya, betul. Oke. Karena ketika menggunakan kekuatan politik di belakangnya pun ini banyak sekali intrik politik. Benar. Ya, oke. Satu itu. Betul. Kenapa demikian? Sanajan Toto Jirot 25 tahun, 30 tahun ngenong di Pemda, kalau tidak menggunakan kebersamaan, kolaborasi Benar. masyarakat, LSM yang ada di sana, tokoh dan sebagainya, sambung. Di situ juga ada perwakilannya kita sambungkan lagi dengan Pak Kadis. Mari kita berbicara duduk bersama Jadi nih. sampai saat ini belum nyambung dan Kang Aang melihatnya itu belum apa ya? Can senyawa meureunnya. Jangan memberikan pertanyaan yang dilematis. Maksudnya kan harusnya begini emang Kang Ya, Aang melihat- artinya ini upaya. Upayanya berarti belum sinkron. Upaya sebetulnya sudah sinkron. Nanti kan ada segmen yang keduanya, pertanyaan jawaban saya. Yang kedua, di samping dengan persoalan itu, kita juga mungkin nanti menghitung secara akumulasi kekuatan anggaran yang di 3 sumber itu. 3 sumber kan kalau yang saya berbicara nih. Ya. Satu dari DAU. Tadi ke kondisinya dengan 48 miliar. Dengan ukur kebagian 15%. Ya. Kemudian dari banpropnya itu tadi salah satunya kita berupaya juga, dari DAK-nya kita berupaya juga. Ada satu lagi, Inpres. Kang Jadi begitu. ya. Kalau misalnya tadi Kang menyarankan harus dengan LSM, bla 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 dengan data politik, justru yang diharapkan ini will dari teman-teman. Betul. Gitu ya. Artinya gerakan action yang pertama gini. Terkait masalah gerakan yang kemarin ya, tadi saya sudah ini aja nggak apa-apa. Kemarin saya sudah menyebutkan kita mempertimbangkan terkait gerakan kemarin karena memang kami pun menyadari dengan jumlah massa hampir 1.000 orang kalau misalkan ada yang memanfaatkan itu riskan juga. Makanya kemarin kami sudah mengantisipasi walaupun tetap pasti ada lah yang kecolongan itu pasti ada, tapi saya tidak ingin terlalu di wilayah masalah hal itu. Dan gini juga, saya mohon maaf kepada terkait masalah legislatif dan eksekutif, saya ingin menitipkan jangan sampai menunjukkan sesuatu pesimisme terhadap masyarakat. Ketika jawaban masalah anggaran, masalah yang menurut saya itu seolah-olah kami sebagai warga masyarakat, lalu kita harus seperti apa? Apakah aksi demonstrasi itu adalah jalan? Menurut saya itu bisa. Karena apa? Citra dari Kabupaten Tasikmalaya pun itu ditandai karena kalau ada aksi menandakan kan? Betul kan? Saya singkat jawab, itu adalah upaya dan betul. Dalam konteks ini Kang Mujib membawa 1.000 pasukan, lebih daripada itu pun itu adalah sebuah daya usaha. Salah satu contohnya bukan hanya sekarang saja, beberapa tahun demikian pun. Nah ini juga kita juga mohon waktu dan mohon bersabar Kang Mujib. Itu jalan Cikesal saja yang diajukan tahun 2020 ternyata sekarang. Bolang Suniabana, mohon maaf, itu demonya sudah 3 kali bahkan lebih besar daripada itu. Berarti dan harus itu lebih besar bukan daripada saya itu. berarti untuk menyuruh tanda demo bukan kan? Saya siap. Itu salah satu tanda upaya apa yang disampaikan oleh Pak Mujib. Napak tuh napak, betul. Karena ada pertimbangan yang tadi dan lagi-lagi jangan memanfaatkan momentum politik di belakangnya hanya karena gara-gara kepentingan itu. Saya kira seperti itu karena saya mungkin tidak berbicara dapil ya. Betul. Kang Andi Gitu. jawaban ti Kang Aang bieu kan ti legislatif. Cing ayeuna nguping ti eksekutif. Aya Pak Kadis ti dieu. Kumaha sih Kang carana Pak Kadis supados nguping keluhan di tokoh masyarakat ya? Berkaitan dengan masalah DAU Pak, sebenarnya tidak menimbulkan pesimistis secara masyarakat ya. Karena apa? Kita juga masih punya sumber anggaran yang lain yaitu dari Banpro, kemudian dari DAK atau dari APBN seperti itu. Ya itu memungkinkan. Saya tadi yang saya sampaikan itu berkaitan masalah kriteria itu dikhususkan untuk yang Inpres. Tapi kalau yang dari sumber dana lain tidak masalah. Baik Pak Kadis, dari Banpro, kemudian dari Berarti masih aya kene peluang ya. Nah, sekarang gini Pak Kadis, ini kan dilihat di apa namanya seluruh masyarakat bisa mengakses kita nih. Mudah-mudahan ada pencerahan lah. Pak Kadis kan pasti punya proyeksi ya ke depan. Kira-kira berapa tahun lagi
melihat dengan itu, kemungkinan itu. Ini kira-kira proyeksi Pak Ini Kadis disaksikan oleh penonton sebagai nanti ya? kepala dinas dan orang yang paling bertanggung jawab, dan itu pun kan pasti Pak Kadis nih tadi nih kan ada sumber dana yang lain. Nih kira-kira proyeksinya di tahun mana atau berapa tahun lagi kira-kira? Baik Pak Andi, Ya. kita berkaca di tahun 2023 ini. Ya. Dari APBD Kabupaten atau DAU kita mendapat 48 miliar. Kemudian dari Banprop tahun ini kurang lebih ada 45 miliar. Itu khusus untuk penanganan jalan 45 miliar. Saya ini rapungan. Kemudian itu tidak berkenan saya sampaikan. Kemudian dari DAK ya, dari DAK kita sekarang dapat 11 miliar. Oke, dengan hitungan seperti itu proyeksinya berapa Ya, di tahun keberapa? Iya, artinya gini Pak. Dari jumlah jalan yang rusak berat itu ada 516 km ya. 216. Kemudian ya seperti itu. Kemudian juga dari sumber dana yang ada sekarang itu 48 tambah 45 lah seperti itu 90. Kemudian Cukup seberapa kilo ya? 11 itu kurang lebih 110 miliar ya untuk yang tahun anggaran sekarang sebagai pembanding ya. Sedangkan untuk penanganan jalan itu 1 kilometer itu kurang lebih 2 miliar ya. Jadi untuk biaya yang 110 miliar itu dibagi dua itu ada 55 kilometer. Jalan yang rusak itu kan ada 516 ya, artinya ya bisa keomean 10 tahun, 55 km. 10 tahun itu pun kalau kondisi keuangan stabil. 10 ya. tahun. 10 tahun tahun lagi untuk menangani jalan yang rusak. Ditambah lagi dengan berjalannya waktu itu kondisi jalan kan kalau musim hujan itu berangsur-angsur rusak ya seperti itu. Nah, jadi mau Belum keomean lagi deui. yang saya sampaikan di sini Ya. itu aktivitas masyarakat ya terutama yang bisa merusak jalan untuk diperhatikan. Jadi himbauan saya ke masyarakat, mari Sabar. sama-sama kita pelihara jalan kabupaten ini karena tidak memerlukan tidak memerlukan biaya yang sedikit tapi memerlukan biaya yang sangat besar. Tentunya tolong dipelihara, seandainya misal nih ada pohon ke jalan nutupi jalan itu akan menambah percepat jalan tersebut rusak seperti itu. Oke, Terima kasih, jadi Pak Andi. ya baik, itu himbauan Pak Kadis memelihara jalan untuk yang sudah bagus. Iya. Kalau untuk daerah sana berarti peliharalah memang jalan yang seadanya Pelihara. dipelihara deh kita. Gimana ya? Hal yang kita lakukan, proses peliharaan jalan itu selalu dilakukan. Namun bagaimana caranya memang ini bisa benar-benar bisa dilirik. Walaupun tadi menyebutkan 10 tahun ataupun berapa tahun, kami akan tetap mengupayakan bahwasannya bagaimana caranya untuk tetap bisa diprioritaskan. Dan gini juga, dan untuk rekan-rekan yang memang jalannya diperbaiki ya, dari Cikesa terus yang di Bolang, saya rasa rekan-rekan juga jangan langsung bergembira. Berpuas diri. Saya ingin seluruh masyarakat dan kalangan aktivis juga bisa mengontrol secara langsung bagaimana kinerja pembuatan dalam pembuatan jalan tersebut. Cikesa coba lihat sekarang itu saja. Sorry, sebelum ke Kang Nana, Kang Mujib, apa terakhir yang ingin disampaikan? Closing statement ya? Untuk masyarakat atau siap. untuk Pemerintah. untuk pemerintah khususnya. Untuk warga masyarakat dari Sukaraja dan Parung Ponteng yang kemarin aksi demonstrasi, saya rasa kita jangan berkecil hati tentang apa yang kita perjuangkan, karena insya Allah akan membuahkan hasil juga pada waktunya. Kita akan harus tetap konsisten, istiqomah dalam mengawal apa yang kita butuhkan. Dan untuk para pemimpin, baik eksekutif dan legislatif, bahwasannya kami telah menggadaikan kepercayaan kami terhadap mereka. Tentunya kami harap ya bisa profesional dan bisa benar-benar berpihak terhadap kami. Jargon dari saya itu kalau Bupati kurang empati, Dewan kurang dermawan, warga Tasik wajib usik. Singkat aja, Kang Nana. Terakhir, closing statementnya untuk para pemerintah atau masyarakat enggak? Begini, karena dari awal problemnya itu kan mungkin ada ketidaksinkronan, ada miskomunikasi. Pertama, saya bicara dari proses perencanaan dulu ya. Di sini proses perencanaan pembangunan itu kan tadi diatur oleh dua sistem. Yang pertama, di situ harus ada sinkron antara dewan dengan eksekutif. Pertama, karena orang itu akan malas, gitu ya. Masyarakat itu malas, naon percuma hadir di musrenbang, ngusulkan sababaraha kali, tapi itu pernah realisasi. Nah itu pertama. Sehingga Mujib dan kawan-kawan atau di daerah saya juga
teman-teman juga melakukan demonstrasi karena sudah muak dengan kondisi itu. Pertama mungkin pendidikan itu ya mengedukasi masyarakat supaya terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang dan reses itu juga tolong sampaikan ke teman-teman di dewan sehingga partisipasi publik lebih meningkat gitu. Oke. Orang masyarakat dapat terlibat aktif di situ sehingga kekecewaan yang timbul itu tidak akan terjadi ketika proses penyampaian atau keberpihakan, karena mungkin keberpihakan itu tidak ujuk-ujuk hayang jalan diberes kan gitu, nggak begitu, tapi juga. mengawal secara proses utuh. itu ya, itu mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan berkaitan dengan usulan-usulan tadi. Saya menyebut ada beberapa ruas jalan di Kecamatan Sodong Hilir atau di kecamatan di wilayah Dapil 7 ya, Sodong Hilir, Taraju, Puspahyang, Salawu dan Bojonggambir itu harus menjadi program skala prioritas. Mohon tadi Pak Kadis itu juga bisa masuk di tahun anggaran berikutnya. depan. Itu mungkin harapan saya sehingga masyarakat tidak kemudian harus lantas kemudian demo lagi. Berjilid-jilid begitu ya. Itu kan juga proses demokrasi yang karena salurannya ada, oke diatur undang-undang, tapi kita tidak boleh menunggu itu karena itu juga akan menjadi bom waktu yang tidak baik bagi proses demokrasi. Terima kasih Kang Nana ya. Itu saja. Bangga. Bang. Closing statement Kang. Bangga. Terima kasih. Kalau saya hanya sedikit saja closing statement ya. Pertama-tama untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, khususnya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini baik mungkin bersama eksekutif. Pertama, kita akan terus berjuang sejauh masih dianggap mampu untuk kita perjuangkan, maka kita akan terus berjuang bersama-sama. Insya Allah tidak berbicara dalam satu golongan-golongan tertentu, partai tertentu, dapil tertentu. Maka dalam konteks hari ini Kabupaten Tasikmalaya harus maju, harus bisa memperbaiki diri, juga harus bisa membangun dalam kategori sungguh sangat cukup luas sekali, bukan hanya membangun infrastruktur jalan, banyak hal yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kemudian untuk para aktivis ya, tadi untuk masyarakat dan sekitarnya sudah. Kemudian untuk para aktivis, bukan yang hanya hadir pada kesempatan kali ini, bukan untuk Kang Mujib, juga bukan untuk buat Pak Nana, juga para seluruh aktivis yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, jangan pernah berhenti memperjuangkan aspirasi yang ada di masyarakat. Oke, siap. Itu saja kalau dari saya. Sehingga kita akan punya sebuah cita-cita, la taj'al hatta tantahi darjatal ulya. Kalau sudah kita menciptakan kondisi demikian, maka jawabannya intan surullah hayan surkum. Ini dalam konteks pembangunan. Ya benar. Kabeh dieuna manjada wajada tea. Ini kata berkesinambungan seperti itu. Saya kira satu spotting buat teman-teman. Terima kasih dalam upaya mengkritik, membangun terhadap pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, dan itu tetap akan kita perjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir dari Pak Kadis. Pak Kadis. Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan Pak Kadis? Terima kasih Pak. Ya, senior. Jadi kalau statement dari saya ya, artinya kami di Dinas PUPR Tasikmalaya akan terus berupaya. Karena sekarang peluangnya lumayan ada besar juga Pak. Itu ada 5 saluran seperti yang bisa Tara-tara jadi kagok ngobrol dari senior. Dia adalah alokasi umum atau kabupaten. Yang kedua dari bantuan provinsi, nyalakan yang diri ketiga bingung. dari dana alokasi khusus. Dan untuk tahun anggaran sekarang ya, kebetulan alhamdulillah ada yang namanya Impres nomor 3 tahun 2023 itu akselerasi pembangunan jalan daerah seperti itu. Dan juga ada perhatian dari pihak gubernur, pihak provinsi bahwa itu jalan-jalan yang memang krusial atau yang rusak parah ya, itu bisa meminta bantuan ke pihak provinsi. Hanya saja dalam pelaksanaannya nanti pihak kabupaten hanya sebagai pengembangan manfaat Masuk ke malam Sabtu tidak setengah 8. masalah buat kami. Dan hal itu sedang
kami upayakan itu karena dokumen YouTube kayak perencanaan besok OTT dari Umling kami bisa siapkan di di-share. kabupaten ya ke provinsi maupun ke pihak kementerian ke pihak pusat. Dan ini saja mungkin dalam ini perlu juga upaya kita bersama ya, sekurang-kurangnya doakan saya semoga kita di Kabupaten Tasikmalaya bisa ada bantuan-bantuan dari pusat seperti itu. Ya. Baik, ya terima kasih Pak Kadis ya. Oke pemirsa, itulah segmen akhir dari Pos Ronda edisi malam ini ya, infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. Pak Kadis satu nomor pisan ya sudah hadir. Pak Ang, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Hatur nuhun pisan Pak Ang. Kang Nana nuhun ya. Kang Mujib hatur nuhun pisan. Siap. Saya dan Kang Farid juga pamit ya. Itulah mudah-mudahan ada informasi-informasi dan ini semoga bermanfaat untuk Anda yang menonton saat ini ya. Terima kasih semuanya. Saya Dugi Miller. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ang,